Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tri Rahmawati, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika, dengan nomor induk 2010114000987 dari kelas 08 TPLI 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang privacy violation atau biasa disebut dengan pelanggaran privasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu pelanggaran privasi? Secara singkatnya, pelanggaran privasi itu adalah bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan atau melanggar hukum. Yang pertama, ada informasi identitas seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nomor induk identitas seperti KTP atau maupun SIM. Yang kedua ada informasi keuangan seperti data rekening, kartu kredit, riwayat pinjaman, juga gaji atau pendapatan. Yang ketiga ada informasi kesehatan seperti riwayat medis, catatan perawatan, diagnosis atau obat-obatan yang digunakan. Yang keempat, ada informasi online seperti aktivitas browsing, riwayat pencarian, email, pesan instan, lokasi, dan juga jejak digital di media sosial pastinya. Yang kelima atau yang terakhir, ada informasi biometrik. Apa sih informasi biometrik? Informasi biometrik seperti ada sidik jari, retina, sidik wajah, dan juga suara. Untuk pelanggaran privasi bisa juga nih terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Jenis-jenis pelanggaran privasi yang sudah umum terjadi ada beberapa bagian nih guys. Ada yang pertama itu pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan. Yang kedua ada penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga ada peretasan dan kebocoran data. Yang terakhir ada memata-matai aktivitas seseorang. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE. Peraturan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yaitu tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik, atau yang sering disebut dengan Permen Kominfo 20 Tahun 2016. Yang terakhir ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau sering disebut dengan RUU PDP. Lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi dan privasi di Indonesia adalah yang pertama ada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau sering disebut dengan Kominfo. Yang kedua ada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang terakhir ada Komisi Perlindungan Konsumen atau KPPU. Di sini saya akan menarik salah satu contoh dari studi kasus yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu mengenai adanya penjualan data pengguna Tokopedia ke web pasar gelap yang terjadi pada tahun 2020? Dalam kasus ini, ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia serta 7 juta data penjual yang datanya bocor dan juga dijual di situs dark web. Awalnya kasus ini terungkap ke publik oleh akun Twitter yang bernama Under the Bridge yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Pada kutipan yang peretas itu buat, menjelaskan bahwa dia telah mencuri data sebanyak 15 juta dalam pengguna Tokopedia yang dikoleksinya dalam 2 bulan dan meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih terkunci atau masih terhash.
dan data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan juga password yang masih tersandi. Ia mengklaim data ini dapat dari peretasan yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan waktu sehari, peretas mengumumkan telah menjual 91 juta data seharga $5.000 atau setara dengan 75 juta rupiah. Ia menjualnya di Empire Market, pasar gelap di dark web. Pihak manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia, namun informasi penting seperti password, akun pengguna, dan juga data keuangan tetap berhasil dilindungi. Gugatan tersebut diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online tokopedia.com yang telah diperjualbelikan di internet. Terhadap Kominfo, gugatan dilakukan dengan alasan kegagalan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia. Dalam pokok perkaranya, KKI meminta pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, memerintahkan kepada Kominfo untuk mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atas nama PT Tokopedia. KKI juga meminta pengadilan memerintahkan Kominfo menghukum Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar 100 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 kalender saat putusan tersebut ditetapkan. Berdasarkan studi kasus kebocoran data Tokopedia, kita harus punya upaya pencegahan pelanggaran keamanan data yang baik dan benar yang dapat diterapkan seperti yang pertama dalam penguatan keamanan sistem. Pertama ada implementasi sistem keamanan berlapis seperti menggunakan kombinasi firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada menggunakan enkripsi data baik saat transit maupun saat disimpan untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada penerapan kontrol akses yang ketat. Batasi akses ke sistem dan data hanya kepada orang-orang yang berwenang dan memiliki kebutuhan yang jelas. Selanjutnya melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasikan dan mengatasi potensi kerentanan dalam sistem. Selanjutnya menggunakan teknologi keamanan terbaru. Pantau perkembangan teknologi keamanan terbaru dan terapkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, dalam peningkatan kesadaran keamanan data, ada edukasikan terhadap karyawan tentang keamanan data seperti melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan-karyawan tentang pentingnya keamanan data. Praktik terbalik untuk melindungi data dan cara mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran keamanan. Selanjutnya ada menciptakan kesadaran budaya di mana keamanan data menjadi prioritas utama bagi seluruh karyawan. Selanjutnya ada tingkatkan terus kesadaran tentang phishing dan rekayasa sosial. Edukasi karyawan tentang teknik phishing dan rekayasa sosial yang umum digunakan untuk mencuri informasi sensitif. Ada lagi selanjutnya, buat program yang mudah diakses bagi karyawan untuk melaporkan potensi pelanggaran keamanan data. Yang ketiga,
dari tata kelola keamanan data yang efektif. Pertama ada penerapan kebijakan keamanan data harus mencakup prosedur untuk menangani data sensitif, akses data, dan respon insiden. Selanjutnya memiliki tim keamanan yang kompeten harus bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem keamanan data serta menangani insiden keamanannya. Selanjutnya ada terapkan proses manajemen risiko yang efektif seperti identifikasi nilai dan kelola risiko keamanan data secara proaktif. Selanjutnya memiliki rencana respon insiden yang terdokumentasi. Rencana ini harus menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan data. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi keamanan data. Di dalamnya ada menggunakan solusi autentifikasi dua faktor atau biometrik untuk meningkatkan keamanan akses ke sistem dan data. Selanjutnya menggunakan solusi enkripsi data yang sesuai dengan standar industri untuk melindungi informasi sensitif. Selanjutnya ada menggunakan solusi manajemen data yang aman untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data sensitif. Selanjutnya ada menggunakan solusi pemantauan keamanan data untuk mendeteksi dan merespon aktivitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil video tugas saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.